Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan. Ada firman Tuhan yang saya ingin bagikan pada pagi hari ini dengan tema perkatakan berkat, Saudara ya. Firman Allah berkata dalam Bilangan 13 ayat 30. Dikatakan kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Saudara, ini adalah satu kisah di mana ketika ada 12 pengintai yang diutus untuk mengintai tanah Kanaan. Dan kita tahu bersama kisah ini, kisah yang dari kita anak sekolah minggu, Saudara. Dan firman Allah berkata, dari 12 orang ini ada 10 orang yang melihat dengan cara yang berbeda. Mereka melihat banyak orang-orang raksasa di sana. Mereka melihat bahwa mereka tidak bisa masuk, tidak bisa menduduki, tidak bisa menikmati semua keindahan dari Kanaan ini, Saudara, karena mereka melihat tantangan yang besar, mereka melihat sesuatu yang menakutkan. Tetapi ada dua pribadi yang memiliki cara pandang yang berbeda. Mereka mengatakan benar, di sana ada banyak orang-orang enak, ada banyak orang-orang raksasa, ada banyak kesulitan dan mungkin ketakutan seperti yang dialami oleh 10 orang ini, Saudara. Tetapi dua orang ini mereka melihat dengan cara pandang yang berbeda. Mereka melihat bahwa betul keadaannya seperti itu, tetapi dikatakan apa? Tidak, karena kita akan maju dan apa? Dan akan menduduki negeri itu sebab kita pasti bisa mengalahkannya. Saudara lihat, ada suatu antusias yang luar biasa, Saudara, mengalahkan semua kondisi keadaan yang ada. Dan mereka mengucapkan perkataan-perkataan yang menguatkan iman mereka. Mungkin secara perasaan ketakutan pasti ada, karena mereka juga sama seperti kita, badan mereka juga bukan dari plastik, masih sama dari daging. Kalau ngelihat mungkin orang-orang raksasa juga jadi takut, melihat kesulitan juga sama dengan 10 orang atau mungkin orang-orang yang lain pada saat itu. Tetapi dua orang ini adalah pribadi yang mengasihi Tuhan, mempercayai Tuhan. Dan mereka berkata bahwa mereka akan maju menduduki bahkan dengan perkataan iman dan mengalahkan mereka, Saudara. Dan itu dikatakan sebab kita pasti. Jadi pasti artinya suatu keyakinan yang mereka bangun, Saudara. Dan Saudara, firman Allah berkata Bilangan 14 ayat 28, apa yang kita ucapkan di hadapan Tuhan, itu yang Tuhan akan lakukan. Apalagi kalau itu memang semua sesuai kehendak Tuhan, Saudara. Tapi kan kadangkala kita juga manusia ya, banyak belajar dari kesalahan, banyak belajar dari kekeliruan, banyak belajar dari ketika kita merespon hal-hal yang salah dan kemudian wah berkata ini gak mungkin. Atau mungkin kita mulai mengucapkan perkataan-perkataan yang negatif, perkataan yang bahkan itu melemahkan iman kita dan melemahkan orang lain. Karena jujur kita juga masih manusia, masih belajar setiap hari. Sebab itu firman Allah akan menguatkan kita. Sebab itu bagaimana sehingga kita boleh memiliki cara pandang seperti yang dianut, seperti yang kita lihat dari orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dari dua pribadi yang luar biasa ini, Saudara, dikatakan mereka memiliki suatu keyakinan penuh bahwa mereka sanggup mengalahkannya, Saudara. Dan firman Allah berkata, kemudian ketika kita memiliki keyakinan itu, Saudara, kadang ada ketakutan datang. Apa yang harus kita lakukan? Saudara, kita perlu untuk menguatkan hati kita, Saudara. Sebab itu Daud berkata seperti ini kadangkala, dan kemudian Daud itu menguatkan keyakinan dia sendiri. Dia kadang yang dia lakukan ketika dia sudah meyakini sesuatu tetapi mungkin tetap ada kenyataannya tidak mungkin. Apa yang selalu Daud lakukan? Kalau kita baca di dalam Mazmur, ketika aku takut, aku percaya kepadamu, Saudara. Bahkan dia berkata ada banyak hal yang membuat dia kadang tidak seperti orang yang goyang, Saudara. Dia tidak punya pegangan sama sekali, tapi dia katakan penghiburan darimu menguatkanku, Saudara. Jadi selalu ada sesuatu yang positif yang at the end dia selalu ambil keputusan, Saudara. Dan pagi hari ini, Saudara, mari
kita terus belajar, saya pun belajar untuk kita selalu memperkatakan perkataan-perkataan iman, perkataan firman, perkataan yang menguatkan saudara, melampaui keadaan yang ada saudara. Jadi saya percaya bahwa yang kita lakukan itu adalah sesuai firman Allah. Dan firman Allah berkata bahwa firman-Nya itu akan melakukan seperti yang dikehendakinya. Tidak ada setiap firman Allah itu akan kembali dengan sia-sia. Saudara, ada satu penelitian dikatakan research yang berkata bahwa setiap orang yang mendengarkan dan mengucapkan firman Allah, diadakan penelitian dengan beberapa orang yang tidak terlalu sering mengucapkan firman Allah, mendengarkan, merenungkan saudara. Ketika ada penelitian secara kesehatan saudara ya, khususnya untuk tubuh kita, dikatakan ada sesuatu perubahan yang sangat signifikan saudara, dari orang yang mengucapkan firman, yang selalu merenungkan firman dan menghidupi firman dan selalu membaca firman Tuhan dan mengucapkan. Dikatakan bahwa perbedaannya salah satunya yang signifikan dikatakan sel-sel tubuhnya berubah menjadi jauh lebih sehat. Saudara lihat, secara tubuh saja ada kuasa yang luar biasa. Apalagi ketika kita mempercayai dengan kekuatan iman dan keyakinan bahwa apa yang kita ucapkan, Bilangan 14 ayat 28, ada kekuatan kuasa Tuhan. Apalagi kalau itu memang sesuai kehendak Tuhan, kita perlu lebih sering lagi untuk mengucapkan perkataan iman, perkataan yang positif, perkataan yang penuh dengan berkat. Dikatakan firman Allah seperti ini saudara, dalam Ayub 22 ayat 28, you will also declare a thing and it will be established for you, so light will shine on your ways. Jadi kita itu akan mendeklarasikan sesuatu dan kemudian itu akan terjadi atas kita, karena dikatakan terang itu akan mulai bercahaya atas seluruh jalan-jalan kehidupan kita saudara. Jadi pagi hari ini mari kita mulai belajar untuk mengingat saudara, kalau ada hal-hal yang kadang secara mata jasmani atau perasaan atau pikiran, wah ini negatif, wah ini tidak mungkin, aduh ini kayaknya soro, ini nggak mungkin, wah abis nih, wah ini selesai, ambiar. Dan kita mulai mengucap, wah ini nggak sembuh nih, wah ini kayaknya tertutup jalan, wah ini bangkrut nih, dan masih banyak hal-hal yang lain saudara. Mari ketika keadaan seperti itu kita mulai merubah keadaan bahwa kita pasti bisa. Aku pasti sanggup, aku pasti sembuh, Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti menjawab, keluargaku diselamatkan, keluargaku dipulihkan, Tuhan pasti membuka jalan, memberi hikmat, selalu ada harapan, selalu ada kesempatan, anak-anakku menjadi anak-anak yang cinta Tuhan, proteksi daripada Tuhan terjadi atas hidupku. Nah saudara, itu yang akan kemudian kita alami saudara, karena firman Allah berkata bahwa ketika kita mendeklarasikan apa yang menjadi firman Tuhan, saudara, itu akan menjadi kekuatan buat setiap kita saudara. Karena firman Allah berkata bahwa apa yang kita ucapkan dan ada kekuatan luar biasa dari setiap janji Tuhan. Dalam Mazmur 23 ayat 6, saudara-saudara boleh mengganti nama saudara di rumah atau mengucapkannya dengan mengatakan saya, aku atau I. Dikatakan Mazmur 23 ayat 6, kita tutup dengan ini, I declare the goodness and mercy of God are following me every day of my life. I will live in the house of the Lord forever. Saudara, kita ucapkan dan dengan suara yang kita bisa dengar, sehingga kita ucapkan bahwa kebaikan Tuhan, kasih-Nya akan mengalir. Dikatakan following me every day of my life, akan mengikuti kita dan terus mengalir. Dan dikatakan aku akan hidup tinggal dalam kehadiran Tuhan sepanjang masa, dalam hadiratnya, in His presence forever. Saudara, hari ini masuki hari yang baru dengan penuh kekuatan iman, perkataan berkat, dan sungguh-sungguh kita boleh melihat bahwa kehidupan firman Allah itu boleh teraplikasi dalam kehidupan kita lewat iman dan lewat firman yang kita ucapkan, perkataan positif yang kita ucapkan. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan, terima kasih firman yang sederhana pagi hari ini. Kami mohon ampun kadang kami mengikuti perasaan atau respon yang salah, ataupun emosi kami, atau hal-hal yang mungkin membuat kami panik, takut. Kadangkala kami mengucapkan bukan perkataan iman, bukan perkataan firman, bukan perkataan positif, tetapi perkataan kutuk, bahkan perkataan negatif, perkataan yang sesuai dengan keadaan yang kami alami hari itu. Tapi kami belajar dari Joshua dan Caleb di mana mereka
memiliki pandangan yang berbeda dengan 10 orang yang lain. Mereka melihat kenyataannya buruk, tapi mereka berkata, pasti kami akan maju dan mengalahkan, pasti kami akan menang. Dan pagi hari ini kami mengambil berkat lewat firman Tuhan ini, bahwa apapun keadaan di depan kami pasti maju, kami pasti menang, kami pasti sanggup, karena Tuhan yang kami sembah itu menyertai kami. The goodness of the Lord akan mengikuti kami seumur hidup. Kami berdoa buat setiap Bapak Ibu Saudara yang hadir pada pagi hari ini. Ada di antara kami yang sakit, yang mengalami beban, yang mengalami masalah, tapi hari ini kami rubah cara pandang kami. Tuhan sudah menyembuhkan kami, Tuhan sudah memulihkan, sudah membuka jalan, dan kami sanggup dan kami pasti menang. Hamba berdoa biar berkat penyertaan Tuhan turun buat setiap kami. Berkati Indonesia, berkati keluarga kami, berkati setiap gereja Tuhan, berkati seluruh umat di dunia. Terima kasih buat pemulihan dari COVID-19 untuk bangsa kami, untuk bangsa-bangsa. Terima kasih buat lawatan Allah, bahwa kuasa-Mu terus bekerja, memberkati seluruh pekerjaan umat-Mu masing-masing kami, memberkati masing-masing keluarga kami, anak cucu orang tua, keluarga besar kami, orang-orang di sekeliling kami yang kami kasih. Memberkati gereja Tuhan yang di pelosok sampai di kota-kota besar dimanapun berada. Biar Tuhan sendiri memberkati dan terus jadikan gereja Tuhan dalam kesatuan hati dan bangkit menjadi terang. Terima kasih Bapak buat hari ini. Kami mengucap syukur, kami memasuki hari yang baru dengan penuh sukacita. Demi nama Yesus kami bersyukur buat berkat pagi hari ini. Kami terima firman Allah itu menjadi bagian kami. In Jesus mighty name, everyone say amen. Selamat memasuki hari yang baru dan percaya Tuhan menyertai kita. Sampai bertemu dalam ibadah berkat pagi pada besok jam 6 pagi. God bless you and see you there.